Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman. Jadi kali ini saya akan coba share tentang bagaimana cara setting program di skuter listrik ini ya. Nah, kebetulan skuter listrik yang di depan saya ini adalah mereknya Pigo. Nah, karena setiap skuter listrik meskipun modelnya sama, tetapi isi dalaman programnya itu berbeda ya. Jadi saya juga mencari referensi tentang pemrograman untuk skuter jenis ini ya. Ternyata sulit juga saya mendapatkan referensi, baik itu di Google, saya cari-cari juga tidak ketemu ya gitu, dan tidak ada yang pas, tidak ada yang cocok gitu settingannya tersebut, karena tidak ada standar khusus ya. Jadi meskipun satu merek, tetapi kadang-kadang untuk isi program itu berbeda ya gitu. Jadi kemarin saya juga udah sempat ini cari-cari ya di Google, saya coba aplikasikan, ternyata berbeda. Akhirnya saya coba pelajari satu demi satu gitu, dan akhirnya ketemu ya untuk settingan seperti ini. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa coba aplikasikan, kalau memang mereknya sama atau mereknya berbeda pun dicoba saja ya gitu. Mudah-mudahan ada yang sama dengan isi programan ini ya. Jadi saya akan share untuk kode program skuter ini. Nah, ini baru selesai servis ya, membutuhkan 5 hari saya servis skuter ini, karena skuter ini dikirim dari Bukit Tinggi ya, subscriber kita ya, cukup lumayan jauh ya, dari kota Padang ya sana. Nah, untuk kebanyakan skuter memang LCD displaynya tuh sama persis ya, modelnya tuh seperti ini ya gitu. LCD ada tuas gas seperti ini ya. Akan tetapi isi program dari masing-masing LCD ini berbeda-beda ya. Bahkan dengan model sama, kadang-kadang mereknya sama pun ya, isi programnya berbeda, karena isi program tersebut bukan berdasarkan merek dari skuter tersebut ya, tetapi berdasarkan isi dari program yang ada di throttle-nya atau LCD display-nya ini ya. Oke. Kalau begitu saya akan coba ini ganjal dulu ya untuk rodanya, biar kalau nanti ditekan tidak lari ya. Sebentar, saya akan cari pengganjal roda dulu ya. Oke, saya akan coba ganjal ya. Oke, sudah saya ganjal ya. Nah, oke ya. Oke, ban sudah menggantung ya. Nah, untuk model ini ada kunci kontaknya, ada tambahan. Sebetulnya aslinya sih nggak ada ya. Ini mungkin dikasih tambahan karena di sini dikasih kabelnya dipotong ya. Artinya ini adalah tambahan, bukan bawaan asli, tapi mungkin ini untuk memudahkan pengguna ya. Oke, saya akan coba nyalakan dulu. Untuk kunci kontaknya terbaca tegangan 52 volt ya, karena ini sistem 48 volt baterainya, sehingga kalau full itu bisa nyampe di 54 volt. Jadi untuk 52 volt ini masih dibilang masih full ya. Nah, untuk menyalakan dari skuter ini atau controller ini atau LCD display ini, tekan lama tombol power ya, seperti ini. Nah, oke, udah nyala.
Jadi tampilan seperti ini ya, tampilan awalnya yaitu 00 untuk kilometer. Ini bar dari baterai full. Ini angka 1 adalah speed. Di sini adalah time ya. Atau kalau tekan mode, di sini ada trip. Trip itu mungkin jarak tempuh ya yang ketahui. Di sini juga ada odometer ya. Ini untuk total keseluruhan jarak tempuh. Dan lain sebagainya ya. Ini tegangan 52,4 kalau di LCD. Kalau di display ini 52,2 ya. Jadi ada selisih 0,2 volt, tidak masalah ya. Hanya 0,2 volt ya selisihnya. Oke. Di sini ada distance ya, atau jarak tempuh ya. Oke, dan sebagainya. Nah, ini kalau ditekan ya, ini apa namanya tuh, tuas gas, dinamo akan berputar ya. Nah, ini dinamonya ya, atau motornya. Nah, tetapi saat saya tekan tuas ini ditekan, nah motor tidak berputar ya. Kenapa? Karena di pengaturan ini ada sistem pas ya, atau pedal asisten ya. Jadi untuk menghidupkan atau menjalankan skuter ini harus didorong dulu pakai kaki, baru tuas gas ditekan, baru skuter akan jalan. Nah, jadi seperti ini ya. Anggap ini motor saya dorong pelan ya gitu. Nah, oke. Jadi untuk menghidupkan dari roda ini, mohon maaf ya, saya akan putar dulu dengan kaki ya, dan tuas gas ini akan saya tekan. Karena kalau ditekan ya, ini tidak akan berputar roda ya, karena ini sistem pasnya lagi aktif. Jadi anggap saja skuter ini didorong ya, dan menggelinding gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, baru skuter akan jalan ya. Nah, seperti ini ya. Ini speed 1 45 km per jam ya. Oke, karena udah hidup ya, jadi sekarang saya akan coba masuk ke menu ya. Nah, untuk masuk ke program ya, untuk jenis skuter ini tekan tombol power dan tombol mode secara bersamaan ya, seperti ini ya. Tekan secara bersamaan. Nah, di sini akan muncul program 0 ya. Nah, untuk memindahkan program, tekan mode ya. Oke, ini kembali. Saya akan coba tekan lagi. Nah, program 0 ya. Kemudian ini program 1, program 2, program 3, program 4, program 5, program 6, program 7, program 8, program 9, kembali ke 0. Jadi di sini ada 10 program ya. Nah, dari 0 sampai 9. Nah, untuk program 0 tadi ya. Nah, program 0 ini adalah untuk pemilihan diameter roda ya. Roda belakang atau diameter roda motor ya. Oke, untuk masuk ke submenu ya, ini program 0, tekan tombol power 1 kali. Nah, seperti ini. Maka akan muncul angka kecil di bawahnya ya. Nah, ini kedip-kedip. Ini tinggal atur atas bawah ya. Nah, ini tombol power untuk menurunkan, tombol mode untuk menambah ya. Nah, berhubung roda dari skuter ini adalah 10 inch, maka saya isi angka 10 ya. Jadi ini saya hanya berdasarkan feeling saja ya.
Karena setelah saya utak-atik gitu ya, jadi ketemunya seperti itu gitu. Oke, masuknya ini ya. Nah ini 10 in ya, angka 10 anggap saja 10 in ya. Nah itu ya seperti ini. Nah setelah oke ya, untuk menyimpan tekan tombol power dan mode bersamaan. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk program kosong ya, atau program 0, yaitu untuk menentukan memilih diameter roda ya. Nah kenapa harus dipilih diameter roda ini ya, karena nanti akan berhubungan dengan kecepatan ya, pembacaan dari kilometer. Kalau tidak sesuai ya memasukkan angka, maka akan ngaco nanti untuk pembacaan kilometernya. Oke, ini mode sleep ya, akan saya hidupin lagi. Nah oke, sekarang untuk program 2. Oke, seperti biasa untuk masuk menu atau setting tekan bersamaan, harus bareng ya. Nah oke, untuk memilih ke P2 tekan mode 1 kali, udah masuk ya. P1 tekan power untuk masuk submenunya. Nah di sini akan berkedip-kedip angka di bawah. Nah untuk P1 ini setelah saya pelajari bahwa untuk P1 ini adalah settingan untuk under voltage ya. Jadi under voltage dari baterai. Nah berhubung baterai ini menggunakan jenis lithium 48 volt ya, maka under voltage-nya itu biasa di angka 41 volt ya, atau 41,5 volt. Oke, saya akan coba masuk. Nah ini P1, untuk masuk tekan power ya. Nah baru pilih. Nah seperti ini ya, naik, ini turun, ini naik. Nah ini saya atur di 41,5 ya. Nah 415 ini adalah 41,5. Oke, nanti saya akan coba naikkan ini sampai ke angka 50 ya. Coba nanti perhatikan untuk LED bar dari indikator baterai ini ya. Saya akan coba naikkan ya sampai ke, berhubung ini kan tadi 52 ya untuk polnya fullnya. Saya akan coba naikkan terus. Nah seperti ini ya. Nah ini indikator baterai akan berkurang ya gitu. Nah jadi untuk settingan ini adalah satu, untuk menandakan indikator baterai gitu. Jadi kita tidak kecolongan gitu ya. Nah ini berkurang ya, 2 bar, padahal ini baterai full ya. Nah hal ini kemarin dikeluhkan sama pemilik gitu. Pemilik berkata kepada saya, "Bang, kenapa ya baterainya kok cepet habis?" katanya. Nah seperti ini ya, ini habis ya, indikatornya habis gitu. Sementara di LCD itu baterainya masih ada katanya. Jadi ini adalah pembacaan yang tidak benar pada LCD atau program dari LCD ini. Maka dari itu untuk settingnya itu adalah di P1 tadi ya. Nah P1 ini. Nah untuk 48 volt low voltage-nya itu adalah di angka, sebentar ini keburu mati. P1 ya. Nah ini P1. Untuk 48 volt ini untuk low voltage-nya itu adalah 41 volt. Maka di sini isi saja angka 41, atau saya masukin 42 saja ya teman-teman, karena ini untuk menjaga baterai agar tetap prima gitu ya. Jadi tidak terkuras habis gitu. Untuk menjaga baterai tidak cepat soak ya. Oke, lihat indikator baterai kembali naik atau full ya, karena memang tegangan masih full ya di 52,3 volt ya. Oke, jadi P1 tadi untuk under voltage ya, settingan
batas bawah dari tegangan baterai ya. Oke, untuk selanjutnya adalah P2 ya. Oke, kembali masuk ke menu, yaitu tekan power dan mode ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah ini P2. Untuk program 2 atau P2 ini adalah ini untuk mengatur pembacaan dari speedometer. Jadi kecepatan ya, pembacaan kecepatannya untuk penyesuaian ya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini ya. Pada pembacaan di kecepatan atau di speedometernya itu adalah 40 km per jam, padahal real yang sebenarnya adalah roda ini atau skuter ini berjalan hanya 20 km per jam. Nah, itu artinya tidak ada kesesuaian antara pembacaan dengan kecepatan yang sebenarnya gitu. Nah, jadi untuk mengatur kecepatan atau pembacaan kecepatan dari speedometer ini berada di P2 tadi ya. Oke, saya akan masuk ke P2. Nah, ini P2 masuk. Nah, jadi P2 ini akan berhubungan dengan P0 tadi ya. P0 tadi itu adalah untuk menentukan ukuran diameter dari roda. Nah, maka untuk P2 ini maka sesuaikan dengan P0 tadi ya, untuk menyocokkan. Nah, seperti ini masuk. Nah, ini saya tulis 10 ya, gitu. Jadi di P0 tadi kan 10 in, maka saya masukkan di P2 ini 10 juga, karena ini untuk pembacaannya gitu ya. Jadi nanti pembacaannya itu akan paling tidak mendekati gitu ya. Nanti kalau memang mau lebih cocok lagi, teman-teman bisa mengkalibrasi ya secara sendiri. Jadi artinya begini, skuter ini berjalan berdampingan dengan sepeda motor gitu ya, dengan konstan. Nah, periksa di kilometer sepeda motor dan periksa di kilometer LCD apakah ada pendekatan atau kesesuaian atau tidak gitu. Jadi nanti kurang lebihnya diatur di P2 tadi ya. Oke, nah ini mati ya. Ini mode sleep. Nah, mode sleep ini sebagai pengaman ya, ketika skuter ini tidak digunakan dalam waktu beberapa menit ya, maka LCD ini atau skuter ini akan mati otomatis untuk menjaga safety atau keamanan. Jadi khawatir lagi parkir gitu kan, tuas gas ini ketekan gitu. Jadi skuter bisa loncat gitu ya. Nah, itu salah satu untuk pengamanannya ya. Oke, saya hidupin lagi. Nah, masuk ke menu lagi. Nah, untuk selanjutnya kan P3 ya. Nah, P3 ini adalah untuk mengatur tadi mode sleep tadi ya. Jadi LCD ini akan secara otomatis mati dengan sendirinya kalau tidak digunakan ya. Jadi posisinya ada di P3 ini. Jadi teman-teman tinggal pilih 0 atau 1 ya. Jadi 1 ini aktif, 0 itu adalah non aktif ya. Jadi kita pilih mode 1 aktif ya, untuk sebagai pengaman saja ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya adalah P4. Nah, P4 ini adalah untuk mengatur mode kecepatan ya. Oke, P4. Nah, ini P4 ya. Nah, P4 ini untuk mengatur mode kecepatan. Oke, kita lihat ya, di sini 0. Kalau ini tekan bawah 1 ya. Oke, ini 1. Nah, oke teman-teman perhatikan yang di samping sini ya. Nah, aduh, sebentar. Ini otomatis close ya dalam 5 detik. Nah, ini P4. P4 itu. Nah, P4 itu adalah untuk menampilkan mode kecepatan. Di sini adalah MPH,
adalah mode 1 ya. Kalau mode 0 di sini adalah modenya kilometer per jam. Jadi nanti tampilan kilometernya itu atau kecepatannya itu Anda bisa pilih kilometerkah atau mil per jam maksudnya gitu kecepatannya. Nah, biasanya kalau di kita ini kan familiarnya dengan kilometer per jam, maka pilih angka 0 untuk kilometer per jam ya. Oke, itu untuk P4. Oke, untuk selanjutnya adalah P5 ya, atau program 5. Oke, masuk menu lagi ya, tekan bersamaan. Nah, P5. P5 ini adalah menu untuk pas ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ada tulisan pas ya. Ini mode 1 adalah mode pas, 0 adalah nonaktif pasnya. Apa itu pas ya? Pas itu adalah pedal asisten, dimana pedal asisten itu adalah untuk sebagai pengaman ya. Jadi fungsi pas ini adalah ketika skuter ini dalam kondisi parkir, kita tekan tuas gas ini, maka skuter ini tidak akan berjalan ya. Jadi ini untuk safety ya, untuk pengaman, supaya ketika skuter ini lagi parkir, tuas gas ketekan, ya skuter tidak loncat ya. Jadi artinya untuk menggunakan skuter ini harus didorong dulu menggunakan kaki ya. Setelah skuter ini berjalan pelan, baru gas ditekan, baru skuter ini akan berjalan secara normal. Nah, itulah fungsi pas ya. Nah, jadi seperti ini kan pasnya aktif ya, jadi ditekan gas ini tidak akan berputar ya. Oke, kita contohkan kembali ya. Jadi anggap saja ini skuter ini lagi didorong dengan kaki, otomatis kan roda berputar nih. Nah, seperti ini ya, roda berputar. Nah, maka di gas akan berputar ya. Nah, seperti ini ya, akan hidup ya. Nah, tapi setelah mati, setelah skuter ini diam, ini ditekan tuas ini tidak akan berfungsi ya. Ya, karena di sini pasnya adalah aktif ya. Kita ke menu berikutnya adalah P6. Nah, P6. Nah, P6 ini adalah untuk cruise lane ya. Cruise lane ini untuk mode otomatis ya. Jadi melaju otomatis, autopilot atau mode pelayaran ya. Sesuai dengan namanya ya. Jadi ini untuk melaju dengan konstan ya. Jadi seperti ini akan saya aktifkannya di P1 di 1 ya, modenya untuk P6-nya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita lihat ya untuk cruise ini ya. Nah, saya tekan gas di 21 km per jam ya. Tunggu sekitar 3 atau 5 detik. Setelah dilepas, maka ini akan melaju terus ya, konstan di 21 km per jam ya. Jadi kita tidak perlu pegel menekan tuas ya ketika berjalan lurus tanpa rintangan ya, gitu. Jadi bisa dilepas saja. Nah, untuk menonaktifkan cukup di rem ya, atau ditekan tuas gas sedikit saja ya, seperti ini. Nah, maka akan berhenti ya. Atau di rem juga sama, otomatis akan berhenti juga ya. Nah, itu mode cruise ya, atau pelayaran di P6 ya. Oke, untuk selanjutnya adalah mode P7 ya. Oke. Nah, P7. P7 ini ya modenya 0 dan 1 ya. Nah, 0 1 ya. Jadi P7 ini untuk mengaktifkan e-brake ya, atau engine brake ya, atau electronic brake system ya. Jadi untuk mengaktifkannya dipilih angka 1. Jadi electronic brake system itu adalah semacam engine brake ya pada mesin gitu. Jadi ketika di tuas rem ini ditekan, maka
bukan hanya secara mekanik, secara elektronik roda tersebut akan di rem ya dari controller ya. Itu sebagai pengaman juga ya. Jadi untuk pengaman ya supaya tidak nyelonong terus ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk P7 ya. Adalah untuk Electronic Brake System ya, EBS ya. Oke, untuk selanjutnya adalah P8 ya. Oke. Nah, P8. Nah, P8 ini di sini adalah dari 20 atau dari 0, biasanya sih dari 20 sampai 100 ya. Dimana ini adalah persentase dari kecepatan ya. Sebetulnya sih bukan kecepatannya yang dibatasi ya, tetapi sensor analog dari tuas gas ini yang dibatasi ya, dari 0 sampai 100. Nah segini, seperti ini ya. Jadi posisi ini kan 0, posisi ini kan 0% ya. Nah ketika tuas gas ini ditekan sampai full habis, ini adalah posisi 100% gitu. Jadi 0 100 0 100. Jadi ketika kita tekan setengahnya berarti 50% ya, ketika tekan full berarti 100% ya. Nah ini adalah pengaturan pembatasan input dari tuas gas tersebut ya, yang mana ketika ini diaktifkan otomatis speed akan terbatasi ya gitu. Jadi ini tertulis di sini ada 50 ya. Oke. Jadi 50 ini menunjukkan ketika tuas gas ini ditekan full sampai 100%, maka yang terbaca oleh controller tersebut hanya 50% gitu. Nah, 50% itu otomatis kecepatan pun akan terbaca 50% juga dari total maksimal ya. Oke, saya akan coba buktikan sebelum diaktifkan ya. Saya akan coba hidupkan dulu. Karena ini mode pasnya aktif, maka harus didorong sedikit untuk rodanya ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuas gas saya tekan full ya, 100%, artinya seperti itu ya. Ini 0, ini 100 ya. Oke. Nah ini kecepatan maksimalnya itu adalah 21 km per jam. Nah sekarang untuk P8 nya saya aktifkan atau ditambahin ya. Oke seperti ini ya. Nah ini oke seperti ini ya. Ini kan 50 nih, saya akan tambahin menjadi 100 ya. Oke 100% ya. Oke, nah artinya ketika tuas gas ini ditekan sampai mentok, maka pembacaan controller ini akan sesuai dengan settingan tadi 100% juga. Nah kalau tadi kan 50%, kecepatannya hanya 21 km per jam ya. Sekarang saya akan coba dengan 100%, berapakah kilometer per jam ya. Nah ini ya teman-teman ya, terbaca 45 km per jam. Artinya ini 100% full speed ya. Kalau tadi kan 50% nya itu ada 21 km per jam ya, untuk 50%. Nah ini untuk 100% nya adalah 45, 46, hampir 2 kali lipatnya ya. Karena 50 ke 100 ya 2 kali lipat ya teman-teman. Nah P8 ini bertujuan untuk safety ya, dimana bagi teman-teman para pemula nih ya, yang baru menggunakan skuter listrik ini, maka Anda wajib mengatur P8 tadi ya. Kenapa? Karena untuk safety. Jadi kalau 100% ya, ketika Anda belajar ini akan kecepatannya akan lumayan sangat kencang, Anda belum bisa stabil ya untuk menjaga keseimbangan, maka apa yang terjadi ya akan jatuh ya gitu. Karena ini di gas itu
beda dengan gas puntir ya. Kalau gas puntir yang seperti motor itu atau sepeda listrik itu kan kita bisa mengatur pelan, kencang gitu. Tapi kalau tuas seperti ini ya, kita agak sulit untuk mengaturnya gitu. Kadang-kadang kita pakai segini langsung ketekan banyak gitu ya. Beda dengan gas yang puntir ya. Puntir itu kan kita bisa mengatur ya gitu. Sekian 20%, 50%, 100%. Tapi kalau yang tuas ini ya, kadang-kadang kita tidak bisa mengatur, tiba-tiba tekan langsung banyak 100% gitu ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk para pemula ya, untuk safety, maka P8 tadi diatur minimal 50% ya. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman gitu. Jadi bagi teman-teman yang memiliki skuter ini kemudian meminjamkannya kepada saudara kita ya yang belum terbiasa menggunakan skuter, jadi sebelum dipinjamkan tolong diatur dulu untuk P8-nya ya, agar teman kita yang meminjam atau saudara kita yang meminjam ini atau yang belajar skuter ini tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diduga ya. Nah, jadi tolong untuk P8 ini ya diatur dulu sebelum dipinjamkan ya, untuk menjaga keamanan ya. Oke ya teman-teman, itu P8. Dan yang terakhir ya ada satu lagi P9 ya. Oke, kita lihat P9. Nah, P9 ya. P9. Nah, P9 ini adalah, kita lihat modenya 0, 1, 2 ya, ada 3 mode ya, 0, 1, 2. Nah, P9 ini adalah untuk soft start ya. Jadi begini, soft start itu ketika tuas gas ini direm gitu, tuas gas ini ditekan, digas, artinya roda ini akan tidak langsung sentak gitu ya, full gas, tetapi ada mode soft start gitu. Jadi pelan baru kenceng gitu, meskipun tuas gas ini ditekan full gitu. Nah, fungsinya ada di sini ya, di P09. Nah, untuk lebih aman maka kita pilih angka 2 saja ya, lebih soft untuk startnya ya. Jadi ketika tuas gas ditekan tidak akan langsung menyentak full speed ya, tetapi akan bertahap gitu, pelan dulu baru naik gitu ya. Nah, itulah fungsi soft start ya, atau P09 tadi ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya gitu. Jadi kebetulan di skuter ini ada 10 mode ya untuk programnya, mulai dari P00 sampai dengan P09 ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya di skuter teman-teman ya, dan mudah-mudahan ada yang cocok dengan program yang saya share kali ini ya, karena setiap skuter itu tidak identik ya, meskipun trotternya atau LCD-nya sama, tetapi isi programnya itu berbeda ya. Jadi tidak sama gitu. Jadi ini hanya untuk program yang sama persis ya. Jadi pengaturannya itu seperti itu ya, dari 0 sampai 9 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Silahkan di share ya, apabila dirasa cukup bermanfaat, bagikan kepada orang lain agar orang lain pun ikut menikmati manfaatnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan salam berkreasi tiada henti.